teman-teman, kembali lagi bersama aku, Nani Channel. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar bisnis. Karena udah lama banget aku nggak bahas tentang ini, yang seputar bisnis, karena di YouTube channel aku dengan fokusnya dari awal seputar bisnis dan tips dan trik. Aku akan terus konsisten dalam hal itu gitu, karena itu tujuan aku untuk buat channel dari awal guys. Bagi kalian kan pasti kangen banget karena aku udah lama nggak bahas tentang seputar bisnis gitu. Paling senggang-senggangnya kemarin kayak seputar YouTube gitu. Itu juga penting karena kemarin juga yang aku lihat di YouTube dashboard seputar YouTube juga lagi rame gitu. Jadinya ya aku coba gitu, karena kan nggak mungkin seputar bisnis aku bahas setiap hari atau tips dan trik setiap hari. Makanya dari arti channel aku itu kadang aku upload sering-sering, ya itu ada sering-seringannya guys. Tapi kalian harus fokus di beberapa materi kayak seputar bisnis, tips, unboxing produk, review gitu. Itu tuh banyak, dari situ banyak kayak vlog tuh. Seputar YouTube juga aku juga sangat tertarik karena banyak juga peminatnya, karena banyak istilahnya orang yang menyukai ilmu-ilmu YouTube gitu. Makanya aku akan infoin ke kalian tentang hal-hal yang penting dan menginspirasi kalian guys. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar bisnis, yaitu 8 cara bisnis online untuk pemula, mudah dan aman dilakukan ala Nani Channel, biar menginspirasi kalian untuk bisa terjun ke dunia bisnis bagi pemula ataupun yang berencana ingin memulai bisnis online. Kalian pasti butuh inspirasi atau butuh wawasan, karena kan nggak semua orang itu punya ilmu yang kita punya. Makanya di sini aku akan bagi-bagi ke kalian khusus untuk pecinta channel Nani Channel. Nah, step pertama, langsung aja ya guys, biar nggak kemalaman aku bikin kontennya. Step pertama itu kalian cek kebutuhan pasar dan tentukan target. Kalian mau mulai bisnis online dengan mudah dan kalian biar bisa paham, yaitu cek kebutuhan pasar. Cek kebutuhan pasar, kalian cek harganya itu sesuai nggak dengan produk yang kalian jual. Contohnya kalian gabung produknya dus-dusan atau brand bakul perabotan gitu. Kalian cari tahu pasar produk ini bagus nggak kalau kita jual lagi gitu. Karena itu sangat penting untuk menentukan target market penjualan online kalian gitu. Kalian harus cek kebutuhan pasar itu, kira-kira kalau kalian jual itu benefit atau keuntungannya itu gimana, bagus nggak, kalian baru bisa melakukan itu gitu. Kalian cek pasar aja gitu. Contohnya kalau baju fashion yang kalian jual, kalian gabung dalam contohnya supplier Shopee, kan banyak tuh. Dari awal dulu pernah aku supplier Shopee kayak baju muslim atau apa gitu. Awal-awal aku chat ke suppliernya, aku tanya, aku kalau di Shopee cari supplier kadang-kadang gini, cari suppliernya yang bintang 5, yang full, dan chatnya responnya bagus, entah tentang produknya itu bagus, komennya atau responnya bagus dengan kecepatannya, karena kita butuh gitu. Kalau di Shopee udah pasti benar guys, nggak mungkin nggak benar karena dia toko online terpercaya. Kalian tapi harus perhatikan dengan detail itu toko online yang terpercaya itu bisa banget gitu. Kalian tentukan contohnya jual baju muslim Sabrina atau apa gitu, entah Syari gitu. Kalian harus cek harganya berapa di pasaran itu, kira-kira lakunya berapa. Contohnya dari pasaran itu kan banyak tuh produk itu, kira-kira
produk yang kalian jual itu lakunya itu di harga berapa, kalian harus tentukan itu. Maksud arti kata tentukan target marketnya gitu, atau kan tentukan kebutuhan pasar itu produknya gimana, benar-benar membutuhkan atau produknya laris manis nggak gitu di pasaran dengan harga yang istilahnya kalian udah uji coba atau kalian udah cari tahu gitu guys. Itu step pertama. Lanjut ke step kedua, yaitu buat akun sosial media. Kalian mau dengan aman dan nyamannya jualan online, kalian harus punya media sosial. Kalian ya buat akun sosial media. Gak mungkin kalian promosi di WhatsApp aja gitu, karena kalian harus menyeluruh promosinya, entah di sosial media Shopee ataupun brand-brand Bukalapak kayak itu. Tapi kalian harus tetap difokusin di mana gitu. Kalian target marketnya itu kumpulnya di mana. Kalian harus cari tahu di situ. Buat akun sosial media. Kalau kalian yang belum tahu cara buat akun, kalian bisa lihat di flashdisk aku tentang seputar bisnis. Banyak brand-brand Tokopedia udah pernah aku lakukan, Shopee udah pernah aku lakukan gitu, Bukalapak udah pernah aku lakukan. Kalian bisa lihat flashdisk aku aja guys, di situ banyak ilmu yang aku infokan ke kalian gitu. Kalian tinggal lihat di situ aja. Yaitu sangat penting buat sosial media. Kalau kalian nggak tahu ya kalian harus cari tahu semua itu, ilmu yang kalian punya itu, atau semua ilmu itu sangat penting untuk menunjang penjualan kalian gitu. Kalau perlu kalian cari mentor. Itu sangat penting. Mentor itu sangat mempengaruhi, karena dengan mentor kita tahu arah mana yang kita lakukan. Contohnya kayak gini, aku contohnya mentor dalam YouTube gitu, istilahnya ibaratnya cari orang-orang yang membutuhkan aku gitu, kayak istilahnya kayak gitu di YouTube channel gitu. Orang yang nggak tahu ilmu-ilmu tentang jual online, entah buat sosial media ataupun hal lain gitu, kalian juga harus cari tahu mentor gitu. Biasanya mentor itu ada yang gratisan, ada yang prabayar, tergantung ilmu yang dia punya gitu. Kalian harus pintar-pintar cari ilmu. Sekarang banyak guys, intinya mau belajar aja, cari tahu di sosial media yang kalian punya, karena semua itu sangat dengan mudahnya kalian tahu gitu. Yang penting kalian mau usaha, karena ilmu nggak mungkin aja kalian bisa tahu kalau kalian nggak mau belajar gitu. Semua itu harus kalian cari tahu guys, itu sangat penting. Lanjut ke step ketiga, yaitu bandingkan harga pasar. Namanya penjual online, kalian harus bandingkan harga pasar. Produk yang kalian jual itu di toko sebelah harganya berapa, di toko kita berapa. Nggak mungkin kan kita jual harganya terlalu tinggi, di toko sebelah murah, nanti pembeli larinya ke toko sebelah gitu guys. Intinya kan harus menyesuaikan harga pasar yang dijualkan. Biasanya kan kalau misalnya reseller itu kan dia mencari produk dari supplier, itu tangan pertamanya supplier gitu. Dan di reseller itu biasanya semua reseller yang bergabung dalam dunia online apapun biasanya itu ditentukan harga sih. Kalau dari yang member-member itu ditentukan harganya sama suppliernya, dan dia nggak boleh menjual dengan harga yang ditentukan sama suppliernya gitu rata-rata. Tapi kalau kalian jual online di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak kan ada tuh suppliernya. Tapi kalau itu dengan inisiatif kita jual dengan harga yang kita sudah tentukan gitu. Jadi boleh kita jual dengan standar atau menengah boleh gitu. Tapi kalau kita jual dengan reseller atau supplier yang mengatasnamakan member gitu, biasanya itu udah ditentukan dari supplier itu gitu guys. Jadi kita udah ada patokan harga gitu, kita nggak pusing-pusing saring produknya, karena kita bersaing sehat dengan reseller ribuan reseller kalau di member itu. Kalian harus tentukan itu. Step keempat, yaitu cantumkan kontak yang dapat dihubungi. Namanya penjual online
itu kalian harus cantumkan kontak yang bisa dihubungi orang itu. Contohnya lihat promosi kalian gitu, contohnya panci presto gitu 15in gitu contohnya, itu produknya contohnya presto alat masak berbahan aluminium yang aman untuk makanan gitu, bisa mengukus gitu, bisa merebus gitu, entah berfungsi multifungsi gitu, contohnya kayak gitu. Dan produk-produknya itu bergaransi gitu. Kalau dan jika minat hubungi gitu, di situ ada hubungi kontak, kalian harus cantumkan entah pakai link HTTPS atau link bikin link bit, itu kalian bisa lihat ya di playlist aku cara bikin link bit itu Bilty. Kalau itu kalian bisa lihat di playlist aku, contohnya itu link Bilty itu kontak nomor WhatsApp tapi dengan tulisan. Jadi nanti orang tuh klik HTTPS Bilty contohnya Nani chat gitu, itu kalian bisa dimotivin gitu. Kalau misalnya kalian mau masukin nomor WA ya nggak apa-apa, nomor WA aja, tapi kalau kalian mau kreasiin ya itu namanya aplikasinya Bilty, kalian bisa lihat di playlist aku, yaitu aplikasi Bilty, cara buat link yang menghubungkan nomor WhatsApp gitu. Itu banyak di playlist aku, di situ ada istilahnya baru beberapa sih yang aku upload itu sangat penting. Jadi tuh dia pakai link, jadi kalian bisa edit sesukanya gitu. Cara tutorialnya tuh aku udah kasih tahu guys, jadi kalian bisa lihat tentang edit Bilty itu. Jadi itu dia kayak ngelink gitu, kayak ngelink dari link itu yang kita buat, linknya ke WhatsApp gitu. Jadi orang bisa klik dengan centang biru atau klik dengan tulisan biru, langsung diklik kan. Kalau misalnya di WhatsApp juga bisa, kalian masukin nomor WhatsApp, info lengkap, order ke contohnya 0895 atau berapa gitu, contohnya Nani Collection gitu. Jadi itu kalian harus cantumkan nomor kontak yang harus dihubungin kemana untuk tanyakan produknya. Sedangkan orang udah ada harganya aja masih menanyakan gitu. Kalian harus cantumkan kontak, nomor telepon kalian gitu. Kalau kalian biar nggak kedeteksi nomor kalian banget, ya itu pakai link itu yang gue punya, yang di prestis aku, kalian bisa lihat pakai link Bilty itu. Jadi berupa tulisan aja, nggak ada nomor WhatsAppnya, tapi tetap ngelinknya ke WhatsApp gitu. Kalian harus tahu hal itu guys, karena sangat penting biar orang itu bisa menanyakan produk yang kalian jual. Lanjut ke step kelima, posting produk secara konsisten. Arti kata posting produk secara konsisten, namanya berjualan online itu dibutuhkan promosi. Promosi itu nggak cuman sekali, 2 kali, 3 kali ntar kalian bosan. Namanya jualan online setiap hari gitu. Kalaupun kalian me time ataupun jalan-jalan, bolehlah istilahnya kalian nggak promosi gitu. Tapi besoknya kalian contohnya mau libur dulu 1 hari, besoknya kalian harus fokus di awal lagi, jualan lagi gitu. Intinya gitu, tebar-tebar pesona. Kalau kalian nggak tebar-tebar pesona, mana tahu orang kalau kalian jualan online. Kalau kalian malu jualan, nggak ada cerita malu, namanya jual online itu halal gitu. Itu nggak merugikan orang lain, kalian berjualan dengan cara yang halal gitu. Istilahnya posting tebar-tebar pesona aja gitu. Ada saatnya jenuh, ada saatnya bosan, kalian bisa me time sama keluarga, jalan-jalan, tapi nanti fokusin lagi dengan rencana awal kalian jualan online gitu. Karena semua itu ada tahapnya, jenuh lah pernah, entah bosan atau gimana, boleh kalian refreshing dulu, tapi harus balik lagi ke rencana awal kalian guys, karena itu bener-bener bisa menjangkau penjualan yang lebih baik
dengan target market kita. Kalau kita promosi kan dia tahu produk yang kita jual gitu. Karena kan, tapi kalian juga harus perhatikan promosinya di mana, target market kita itu di mana, customer kita itu kumpulnya di mana. Kalian harus cari tahu gitu. Kalau aku kan kebanyakan aku postingnya di WhatsApp karena target market aku kumpulnya di WhatsApp, guys. Gitu. Jadi kebanyakan aku sering jualnya di situ, dia ngumpulnya di situ. Karena dari komunitas WhatsApp itu semua orang banyak di WhatsApp aku. Gitu, nggak cuma 100-200 orang, banyak yang melihat gitu. Makanya aku sering di WhatsApp gitu, di Facebook, kadang di Instagram. Makanya kalau di Instagram aku ingin fokusin lagi, cuman masih butuh karena kan kalau di Instagram juga istilahnya baru-baru ini gitu. Kalau di WhatsApp gitu kan itu dari komunitas, dari teman-teman komunitas itu banyak gitu. Jadi sekiranya itu target marketnya kalian harus di situ fokusin. Yang keenam yaitu lakukan promosi yang menarik. Nah, arti kata kalian udah promosi, kalian udah tebar-tebar persona gitu, kalian udah melakukan hal-hal istilahnya untuk bisa berjualan atau menemukan target market gitu, yaitu lakukan promosi dengan cara yang menarik. Contohnya kalian promosi, kalau kalian tahu istilah personal branding, namanya penjual online juga harus tahu personal branding. Kalau bisa kalian itu bikin kata-kata bijak di WhatsApp biar orang itu istilahnya ada respect lah gitu, atau gimana gitu. Contohnya assalamualaikum gitu, assalamualaikum gitu. Contohnya selamat pagi everyone gitu, selamat pagi mak gitu. Contohnya semoga kalian pada sehat-sehat ya gitu di WhatsApp, atau kata-kata bijak lah, entah dari Google atau apa kan banyak itu seputar Islami atau gimana. Itu kalian di WhatsApp atau gimana kalian bikin postingan yang menarik gitu. Intinya jangan promosi aja kalian, istilahnya nggak ada kata-kata hal-hal yang menyentuh untuk bisa komen gitu. Kalian harus mancing dia gitu biar bisa komen dalam postingan kalian gitu. Jangan jualan aja, jualan juga harus ada kata-kata yang bisa menarik dia gitu, entah dari kata-kata atau video yang kiranya bisa menarik dia untuk bisa komen ke postingan kita, guys. Itu sangat penting, kalian harus perhatikan itu. Yaitu 8, step ke-8, konsisten dan pantang menyerah. Dalam arti kata, konsisten dan pantang menyerah. Konsisten itu dilakukan terus-menerus, berkelanjutan gitu, untuk bisa mencapai goal yang kalian inginkan. Konsisten dan pantang menyerah itu sangat penting dibutuhkan bagi penjual online. Kalian nggak bisa jualan besok enggak. Itu harus terus berkelanjutan, harus terus konsisten. Kalian harus bisa mencapai goal-goal yang kalian mau gitu. Intinya pantang menyerah, nggak boleh putus asa, mentalnya harus baja, tahan banting, nggak boleh cengeng. Intinya kalian harus benar-benar fokus dengan tujuan kalian gitu, pantang menyerah. Kalian mau omsetnya berapa gitu, kalian harus tahu ilmunya gitu. Semua itu kan ada ilmunya, nggak semuanya orang bisa tahu ilmunya. Oke guys, segitu dulu tentang tips 8 cara bisnis online untuk pemula yang mudah dan aman dilakukan. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian, khusus penjual online yang baru merintis bisnisnya. Dan jangan lupa di-subscribe biar kalian bisa lihat video-video aku selanjutnya. See you in next video. Bye bye.